Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Jeb Sarip Nurdin. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila dan Pancasila sebagai penuntun bagi penyelenggaraan negara dan warga negara. Saudara-saudara, selama ini Pancasila masih cenderung hanya menjadi daftar keinginan dan belum menjadi daftar kebutuhan. Pancasila belum menjadi referensi dan preferensi tindakan. Pancasila masih cenderung surplus percakapan, minus pengetahuan dan tindakan. Lalu, apa urgensinya Pancasila sebagai dasar negara bagi penyelenggara negara dan warga negara? Dan benarkah Pancasila sebagai bintang penuntun atau lestern bagi penyelenggara negara dan warga negara? Yuk kita cari tahu. Apa urgensinya Pancasila sebagai dasar negara bagi penyelenggara negara dan warga negara? Anda mungkin memiliki pertanyaan. Apa urgensi Pancasila sebagai dasar negara bagi penyelenggara negara dan warga negara? Pancasila sebagai lodestar dinamis memberikan arah bagi negara dan bangsa kemana tujuan yang hendak ditempuh negara ini. Tentu, negara ini diarahkan menuju terwujudnya negara dan bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, berkebangsaan, berkedaulatan rakyat, untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai lodestar dinamis tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan cita-cita dan rumusan tujuan nasional Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea kedua dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, cita-cita dan tujuan nasional itu merupakan derivasi dari nilai dasar Pancasila. Implikasinya, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, maka secara lebih konkret dan secara bertahap, kita harus mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Lebih dari itu, di samping harus memahami makna dari cita-cita dan tujuan nasional, saudara juga diharapkan memiliki kebanggaan bahwa cita-cita dan tujuan nasional negara kita lebih komprehensif bila dibandingkan dengan tujuan negara lainnya. Lalu, benarkah Pancasila itu merupakan penuntun bagi penyelenggaraan negara dan warga negara? Bagaimana Pancasila menjadi bintang penuntun atau lodestar bagi penyelenggara negara dan warga negara? Ke arah mana lodestar dinamis Pancasila itu menuntun, memimpin Indonesia, sebagaimana tercermin dalam alinea 2 dan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia, dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan pendekatan human resources atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional memandang bahwa negara Pancasila akan mempengaruhi bentuk organisasi negara dan mekanisme penyelenggaraan negara yang dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Implikasinya, negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara dan atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara, dengan pendekatan sumber daya manusia, dasar negara Pancasila difokuskan kepada dua aspek, yaitu aspek pembinaan karakter penyelenggara negara atau pejabat publik, atau aparatur negara dan aparatur sipil negara, dan aspek pembinaan karakter warga negara atau pihak yang diperintah. Aspek pemerintah difokuskan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selalu berorientasi kepada terwujudnya tujuan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga formulasi dan implementasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi kebijakannya, harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain rule of law, transparan, akuntabel, demokratis, dan fairness, sehingga akan terhindar dari perilaku KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aspek yang kedua yaitu pendekatan warga negara atau aspek yang diperintah. Diharapkan setiap warga negara memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, baik dalam hubungannya dengan negara maupun dengan sesama warga negara, khususnya dalam bernegara. Berdasarkan konstitusi, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan tuntunan nilai-nilai Pancasila, seyogianya kewajiban melekat dengan hak. Namun dalam implementasinya, kewajiban hendaknya lebih diutamakan daripada menuntut hak. Dengan kata lain, dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila seyogianya selalu dijadikan kaidah penuntun atau letsar dinamis. Dan maka dengan demikian, Pancasila akan mampu mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis dan dinamis. Agar Pancasila berperan sebagai letsar statis dan letsar dinamis bagi bangsa Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara harus dibudayakan dan dibumikan. Untuk itu, menurut Yudi Latif, perlu dilakukan pembudayaan meliputi 3 ranah peradaban pembangunan yang berada pada 3 lapis dimensi, yaitu keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pertama, bagaimana membuat penyelenggara negara dan warga negara merasa yakin dengan penuh penghayatan terhadap pandangan dunia Pancasila dalam kerangka tertib sosial atau dimensi mitos yang bersifat afektif. Kedua, bagaimana membuat mereka memiliki pengetahuan tentang Pancasila sebagai kerangka visi paradigmatik atau dimensi logos yang bersifat kognitif. Ketiga, bagaimana membuat mereka memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam tindakan dan dalam kebijakan atau dimensi etos yang bersifat konatif. Lebih lanjut, Yudi Latif menjelaskan bahwa baik penyelenggara negara maupun warga negara harus meyakini, mengetahui, dan meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Dengan landasan hukum yang kuat, maka secara yuridis, ideologi Pancasila harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkendali, baik itu untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar negara maupun prinsip etis dari produk hukum di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara adalah agar bentuk negara sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan para penyelenggara negara serta seluruh warga negara memiliki letsar statis dan letsar dinamis yang sama, sehingga semua komponen bangsa dapat berjuang secara sinergis ke arah terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, maka kelangsungan hidup bangsa akan dapat terjaga sebagaimana dinyatakan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 bahwa di atas kelima dasar itulah
kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Implikasinya, kita memiliki tanggung jawab untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi dan perjanjian luhur bangsa dalam berbagai bidang pengabdian kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Demikian video Pancasila sebagai dasar negara. Sampai bertemu lagi di video-video lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.